Selamat pagi, teman-teman sekalian. Jadi untuk kelas Selasa hari ini kita akan lakukan secara online asinkronus ya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi saya terkait dengan neraca panas dengan reaksi. Ya, jadi yang lalu kita sudah belajar bahwa namanya reaksi itu pasti akan mengeluarkan panas atau eksotermis dan menyerap panas atau endotermis. Pasti salah satu, gitu ya. Nah, dan perhitungannya bagaimana? Kita menghitungnya melalui adanya standar heat of formation atau delta HF0. Ya, di mana 0 di sini, teman-teman, ya itu menandakan bahwa reaksi itu terjadi pada kondisi standar atau kondisi suhu 25. Ya, jadi kalau ada 0 di sini, berarti itu adalah panas pembentukan saat reaksi tersebut berada pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, jadi kalau suhunya tidak 25, maka nolnya ini hilang. Ya, nah jangan lupa teman-teman ya bahwa kalau suhunya tidak pada 25, ya saya sudah sempat menyebutkan ini yang lalu, kalau suhunya tidak pada 25, reaksinya lebih rendah atau lebih tinggi, maka akan ada tambahan yang namanya panas sensibel ya yang ada di sini yang saya circle sekarang. Ya, ini adalah panas pembentukan pada suhu standar ditambah panas sensibelnya kalau suhunya tidak pada suhu 25. Ya, jika tidak pada suhu 25 di bawah atau di atas, maka akan ada panas sensibelnya. Jangan lupa yang bawah ini selalu suhu 25. Jangan dipindah-pindah. 25 jangan dipindah ke atas. Tetap di bawah sini. Ya, nah, T di sini bisa diisi nilai berapapun, lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti nanti nilai entalpinya plus. Kalau nilainya lebih rendah T-nya, maka otomatis nanti nilai entalpinya minus. Nah, tapi tidak apa-apa, ya kan? Mending kayak gitu, ya, supaya tidak salah penambahan. Ya, kalau nanti teman-teman ngubah T-ref-nya bisa di bawah, bisa di atas, itu nanti nilainya akan salah, teman-teman ya. Plus minusnya bakal salah. Jadi tetap 25 taruh di bawah, T di atas ini boleh lebih rendah daripada 25, boleh lebih tinggi daripada 25. Kalau di bawah 25 maka nilai entalpi total di second term ini akan minus. Kalau T-nya di atas 25 maka second term ini akan positif. Kayak gitu. Ya. Oke, ikutin ini teman-teman ya. T ini tetap di atas. T-ref selalu di bawah. Ya, mohon diperhatikan. Nah, kalau ternyata ada perubahan fase pada reaksi tersebut, ternyata terjadi perubahan fase juga nih. Gitu ya. Maka jangan lupa ditambah, sorry, ditambah panas latennya. Berarti nanti ditambah di sini. Plus panas laten. Jadi selain panas sensibel plus panas laten. Untuk komponen yang berubah fase. Untuk komponen yang tidak berubah fase, ya enggak tambah panas laten. Jangan ditambah panas latennya kalau nggak berubah fase. Hanya komponen-komponen yang berubah fase yang ditambahkan panas latennya. Gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan lalu bahwa panas pembentukan atau panas pembakaran dapat kita lihat dari appendix F di Himmelblau. Ya, sekarang kita coba buka. Nah, saya pakai buku ini Himmelblau Fifth Edition ya, edisi kelima. Di sini di appendix F begitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau melihat begitu ya, tabelnya juga ada komponen ya, ada formulanya, ada PM-nya, ada kondisinya. Jadi bisa L, bisa G, bisa C gitu ya, bisa AQ. AQ itu berarti dalam larutan ya. Nah, itu akan memiliki nilai delta HF dan delta HC yang berbeda begitu ya untuk setiap state-nya. Nah, di sini kan tertulis nih teman-teman, minus delta HF0. Berarti adalah panas pembentukan pada kondisi standar ya untuk komponen tertentu. Tapi ini minus teman-teman. Jadi kalau misal ditanyain berapa sih delta HF-nya, maka jangan lupa minusnya harus pindah ke sini. Berarti kalau contohnya acetic acid pada kondisi liquid gitu ya, itu kan minus delta HF-nya 486,2.
Berarti delta HF-nya berapa? Minus 486,2. Jangan lupa dipindah minusnya ya. HC juga sama kayak gitu. Ya, nah, loh, C, bedanya delta HF sama delta HC apa? Ya, itu yang mungkin kalian tanyakan. Bedanya panas pembentukan dan panas combustion atau pembakaran itu apa? HF itu formation, berarti pembentukan. HC itu combustion, berarti panas pembakaran. Bedanya apa? Kalau delta HF dari acetic acid itu definisinya adalah berapa panas yang dibutuhkan untuk masing-masing elemen. Ada berapa elemen di acetic acid? Ada 3. C, H, dan O. Ya, berarti berapa sih panas yang dibutuhkan oleh C dan H dan O di sini untuk membentuk CH3COOH? Ternyata panasnya adalah minus 486,2. Itu adalah panas yang dilepas. Minus 486,2. Setiap 1 mol asam asetat yang dibentuk dari elemen C, H, dan O, panas yang dilepas adalah 486,2 kilojoule. Itu definisi dari delta HF0. Ya. Nah, terjadinya pada suhu berapa? Suhu 25. Ya, untuk membentuk CH3COOH ini. Oke, ternyata dibutuhkan panas sebesar, dilepaskan panas sebesar 486,2. Nah, kalau delta Hc, definisinya seperti apa? Ya, berapa sih? Ya, jadi misal nih, ini kan per gram mol, ya kan, kilojoule per gram mol. Berapa sih panas yang dibutuhkan, ya, atau panas yang dilepas oleh 1 mol asam asetat saat dia dibakar? Jadi pada saat asam asetatnya dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi setiap 1 mol asam asetat dibakar dengan O2 menjadi CO2 dan H2O, ternyata dia melepaskan panas sebesar 871,69 kilojoule. Ya, melepas karena kan ini minus. Delta Hc-nya kan minus nih, minusnya kan pindah sini. Ya, melepas panas sebesar 871,69 kilojoule untuk setiap 1 mol asam asetat terbakar oleh oksigen menjadi CO2 dan H2O. Ya, tentu saja reaksinya terjadi pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm. Ya, kan ada nolnya di sini. Loh, lah kok yang G kok beda? Iya, ya, yang G beda. Ya, jadi kalau yang di sini asam asetatnya bentuk liquid, yang di sini asam asetatnya bentuk gas. Ya, selisihnya di sini itu disebabkan karena adanya panas laten. Begitu, ya. Jadi sebelum dia bereaksi dengan O2 membentuk CO2 dan H2O, dia harus melepas panas dulu sebesar 48, ya. Melepas panas laten dulu, ya kan, sebesar 48, baru setelah itu dia bereaksi terbakar dengan O2 membentuk CO2 dan O2 sebesar 871,69 kilojoule. Makanya nilainya asam asetat, ya, yang gas untuk dibakar itu lebih besar panas yang dilepasnya. Ya, karena dia harus berubah dulu dari gas menjadi liquid, kan dia udah melepas panas dulu tuh. Kemudian dia terbakar melepas panas lagi, ya. Sehingga totalnya dari condensation plus panas terbakar, panas pembakarannya itu adalah 919,73. Ya, berarti panas pelepasannya itu 48-an kira-kira, ya, 48 kilojoule per 1 mol asam asetat. Ya, kemudian panas pembakarannya 871,69 sehingga totalnya 919 untuk panas pembakaran dari asam asetat. Begitu. Ya, terus kemudian loh, tapi kok yang gas ini kok nggak ada panas pembentukannya? Iya, karena asam asetat pada suhu 25 pada saat dia dibentuk, itu kondisinya liquid. Dia nggak ada gas. Gitu, teman-teman. Ya, dia membentuk liquid, bukan membentuk gas, tidak ada. Makanya kosong. Kayak gitu ya. Oke. Nah,
Oke, nah satuannya semua dalam kilojoule per gram mol, sehingga kalau teman-teman membutuhkan untuk dikonversikan ke BTU per LB mol, tinggal dimultiply dengan angka ini. Oke, nah jadi itu ya definisinya bedanya delta HF dengan delta HC. Kalau delta HF itu dari komponen pembentuknya, dia membentuk asam asetat, dia membentuk komponen yang diinginkan ini. Ya, kalau delta HC, jadi dari komponen yang sudah jadi ini, dia dibakar dengan O2, membentuk oksida tertingginya. Ya, jadi kalau misal ya CH O, berarti dia membentuk CO2 plus H2O, NH3 berarti dia membentuk NO2, NO3 dan H2O, gitu ya. Kalau S berarti dia membentuk SO3 dan O2 dan H2O, kayak gitu ya. Pokoknya membentuk oksida tertingginya dia, begitu. Nah, delta HF akan sama dengan nol ya pada saat kita memiliki formula yang sama. Jadi kayak misalnya N2. Kita coba cari nitrogen. Ada nggak di sini nitrogen? Gas nitrogen. Nah, di sini nggak ada ya. Nitrogen delta HF-nya itu nol, teman-teman. Nitrogen, gas nitrogen atau N2 delta HF-nya nol. Jadi teman-teman nggak perlu cari. Pokoknya kalau N2, O2, H2, C, P4, P8, gitu ya. Pokoknya yang elemennya itu sama. Itu pasti panas pembentukannya nol. Ya, saya ambil contoh hidrogen H2, ya nol. Ya, kita cari karbon. Bapak punya enggak karbon? Karbon nol. Ya, oksigen. Kayaknya oksigen nggak ada deh. Ya, oh nggak ada. Oksigen nggak ada. Kenapa? Ya karena nol. Ya, O2 kan. N2 juga nggak ada. Br2, bromin, gas bromin. Ya, kita coba cek ya. Gas bromin, nol. Br2, Cl2, klorin. Oh, nggak ada. Nol. Ya, Cl2. Pokoknya intinya yang pasangannya sama. Ya, OO, Cl, Bl, Br. PP. Ya, kayaknya fosfat ada deh, atau fosforus. Kita coba ya, cek ya. Fosforus P40. Ya. Sulfur S0. Ya. Ya. Nah, oke. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini, ya, yang sama itu sudah pasti nol. Jadi itu sudah nggak perlu dicari. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini bisa terus ke bawah, teman-teman bisa lihat. Nah, water pun ada dua, ya fasenya, ya. Water ada dua, ya. Jadi selisihnya ini apa? Selisihnya, selisihnya ini adalah eh, panas vaporization atau panas kondensasi. Ya tergantung kita lihatnya dari liquid ke gas atau gas ke liquid. Tinggal itu aja. Oke? Jadi gitu cara bacanya teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke script. Nah, oke. Nah, pada saat terjadi reaksi, tentu ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Ya, ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Pada saat kita menghitung panas reaksi, ya, kita menghitung panas reaksi pada kondisi standar, berarti kita menganggap reaksinya pada suhu 25, ya, itu adalah total panas produk dikurangi total panas reaktan. Jadi kan kalau misal ada reaktor, ada yang masuk itu kan reaktannya, yang keluar itu produknya, betul ya? Nah, jadi total panas yang keluar minus total panas yang masuk, ya, karena selalu delta H selalu keluar minus masuk, kondisi 2 minus kondisi 1, ya, berarti produk minus reaktan. Loh, C, lah kok ini plus? Ya, kok ini plus? Ya, harusnya kan minus, ya, harusnya minus teman-teman, tapi ya kalau misal kita nulis persamaan reaksi ya, coba ya, saya coba annotate nih. Hmm, ya let's say kita punya A plus B menjadi C plus D.
Ya, kita punya bereaksi gitu ya. Nah, mol di A, karena dia reaktan, mol reaktan selalu semakin berkurang. Makanya dia minus. Minus X, let's say. Ya, ini anggaplah koefisiennya sama semua, satu-satu semua. Berarti B juga minus X. Kenapa? Karena reaktan tuh pasti selalu berkurang, nggak pernah bertambah. Yang bertambah adalah produk. Jadi ini plus X, ini juga plus X. Kayak gitu ya, makanya produk ini nilainya positif karena molnya positif, ya. Tapi tergantung delta HFI-nya. Kalau delta HFI-nya negatif, ya otomatis sigmanya bakal negatif juga, ya. Nah, di sini ini tuh harusnya negatif, ya. Tapi ditulis di sini positif dengan menganggap bahwa molnya nanti diisikan di sini bernilai negatif. Ya, cuma supaya teman-teman nggak bingung, ya karena kita kan kalau nulis reaksi pun di sini, walaupun kita nggak nulis minus, tapi kan kita tahu ini pengurangan ya. Ya, jadi kita tetap nulisnya di sini positif, maka yang inilah kita ganti menjadi negatif. Itu jadi produk minus reaktan. Produk minus reaktan. Ya, ingat ya, produk minus reaktan. Oke? Kalau kamu lihat di sini dia plus nilainya, itu karena molnya dari reaktan itu. Mereka tulisnya dalam kondisi negatif. Ya, karena dia selalu berkurang. Ya, cuma supaya teman-teman tidak bingung, maka pada kelas ini kita sepakati bahwa produk minus reaktan. Di mana N di sini kita tidak lagi pakai negatif ngisinya. Melainkan kita pakai positif seperti biasanya. Gitu ya, kalikan delta HFI. Ya, nah, delta HFI ini jangan lupa ya, lihat baik-baik di appendix F. Dan ingat, di appendix F itu dia dalam minus delta HF. Ya, kalau teman-teman lihat kolomnya tadi, itu minus delta HF. Jadi kalau nilainya positif, maka sebenarnya dia negatif. Kalau nilainya dia negatif, maka sebenarnya dia positif. Ya, saya ulang ya. Lihat ya, di sini ya. Ini minus delta HF. Kalau dia positif, berarti sebenarnya dia negatif. Kalau dia negatif, berarti sebenarnya dia positif. Ya, karena di sininya ada minusnya. Gitu. Ya, jadi kalau mau tahu delta HF-nya, ya minusnya harus pindah ruas ke sini. Gitu. Ya, oke. Hati-hati sekali. Ya, teman-teman. Oke. Ya, ya. Jadi harus dilihat ya. Ini minus delta HF nilai 255. Berarti delta HF-nya bukan 255, melainkan minus 255. Sebaliknya, kalau delta HF-nya minus 7,824, maka delta HF-nya tuh plus 7,824. Jadi hati-hati saat membaca. Ya, karena ini minus. Oke, jangan lupa pindah ruas pokoknya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ya, nah kita langsung masuk contoh soal aja. Ya, oke. Nah, diketahui bahwa panas pembentukan standar dari air dalam kondisi liquid adalah minus 285,838 kilojoule per gram. Panas evaporasi, ya, panas evaporasi, ya, itu adalah 44,012 kilojoule per gram mol, ya, pada kondisi 25 derajat Celcius dan atmospheric pressure. Diminta untuk menghitung berapa sih standard heat of formation, jadi panas pembentukan dari uap air. Itu ya, berapa? Nah, saya sudah punya nih kunci jawabannya. Ya, kita langsung dari sini aja ya. Kita udah tahu ya bahwa delta HF dari liquid water itu sekian, diketahui delta HVAP-nya sekian. Nah, saya akan menuliskan ya, panas pembentukan H2O dalam kondisi liquid. Ya, kalau saya tuliskan, tadi kan saya sudah definisikan toh, bahwa kalau air kan H2O, berarti elemen pembentuknya adalah H2 dan O2. Ya, berarti H2 dan O2 saat dia membentuk H2O dalam liquid itu panasnya sekian.
melepaskan panas sebesar 285,838. Ternyata setiap 1 mol liquid H2O pada saat dia terevaporasi menjadi gas, dia membutuhkan panas sekian. Ya, saya tambah dong. Ya, saya coret kan kiri dan kanan bisa saya coret nih kalau koefisiennya sama. Sehingga yang terbentuk adalah H2 plus O2 gas menjadi H2O gas. Itu adalah penambahan dari dua reaksi ini. Di dua reaksi ini kalau saya tambahkan menjadi seperti ini, panasnya pun bisa saya tambahkan. Ya, panasnya pun bisa saya tambahkan. Sehingga menjadi minus 241,826. Nah, ini adalah panas pembentukan dari H2O gas. Ya, oke. Ya, dan kalau teman-teman cocokkan ya dengan yang ada di Himaglau itu nilainya akan sama. Lihat nih. Ya, minus 241,826. Ini nggak ada minus sih. Ya iyalah, wong ini minus di sini. Ya, kalau saya pindah luas kan dia jadi minus. Minus 241,826. Ya, di sini juga sama. Minus 241,826. Ya, oke. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Ya, berapa sih standar heat dari reaction ya untuk reaksi di bawah ini? Ya, kalau kita punya 4 mol gas amonia. Di amoniaknya 4 mol dan dia bereaksi semua gitu ya. Dan kita diminta untuk menghitung delta H reaction standar ya. Nah, saya juga sudah punya jawabannya di sini. Nah, saya punya seperti ini ya. Berarti 4 mol NH3 otomatis O2 yang dibutuhkan 5 mol, NO-nya yang dihasilkan 4 mol dan H2O-nya yang dihasilkan 6 mol. Sip. Ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa yang keluar minus yang masuk, produk minus reaktan berarti gitu ya. Nah, berarti produknya ada dua, NO dan H2O ya. Berarti 4 mol NO kalikan delta HF-nya NO tambahkan 6 mol H2O kali delta HF-nya H2O yang gas. NO-nya juga yang gas. Karena yang diminta di soal, saya kembali lagi ke PowerPoint, yang diminta gas, 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 gas. Ya, semuanya gas, gitu ya. Maka, saya juga harus mencari delta HF-nya. NO yang gas, H2O juga yang gas. Minus 4 mol NH3 kalikan delta HF-nya NH3 yang gas minus 5 mol O2 kali delta HF-nya O2 dalam gas. Cuma untuk O2 saya sudah tahu. Itu kan kembar. Elemen kembar sudah pasti nol. Ya. Nah, yang saya perlu cari adalah NO gas, H2O gas, NH3 gas. Nah, sekarang saya cari NO yang gas. Ya, nitrogen oxide yang gas. Oh, memang cuma ada gas minus 90,374. Tapi itu kan minus delta HF-nya. Kalau delta HF-nya berarti jadinya plus 90. Oke, sekarang saya masukkan plus 90,374. Betul. Ya. H2O yang gas. Ya. Kalau saya cek di sini, water yang gas itu 241,826. Tapi karena di sini minus, maka delta HF-nya adalah minus 241,8. Ya, sekarang saya pindah lagi. Minus 241,826. Sekarang saya cari NH3 yang gas juga. Berarti amonia yang gas. Ya, amonia gas. Nah, amonia ada dua ternyata teman-teman. Ya, yang liquid dan gas kita pakai yang gas. Ya, berarti delta HF-nya adalah minus 46,191. Ya, oke. Sekarang saya tinggal kalikan. Berarti minus kali minus jadi plus. Ya, yang ini plus, ini negatif, ini plus lagi, ini nol. Sehingga ketemunya sekian. Ya, reaksinya.
Ini adalah panas reaksinya. Oke, ya. Nah, kemudian setelah soal contoh soal yang sebelumnya, maka kita akan mencoba membahas terkait jika soalnya dalam bentuk soal cerita, teman-teman. Bagaimana kita bisa mentransfer gitu ya, mentransfer untuk mengubah soal cerita ini menjadi suatu bentuk perhitungan neraca panas dengan reaksi. Oke, saya mungkin akan ganti share saya ya menjadi yang PDF ini sepertinya. Sebentar ya, supaya bisa side by side. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke, semoga sudah terlihat teman-teman. Nah, jadi di sebelah kiri ini kita punya soalnya gitu ya. Di sebelah kanan ini adalah jawaban. Begitu ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini ya kalau kita membaca soalnya, teman-teman, kita memiliki batu iron pyrite yang mengandung FeS2 85% dan 15%-nya lagi adalah pengotor. Begitu ya. Nah, kemudian bebatuan ini, jadi batu mineral ini kemudian dipanaskan, istilahnya dibakar begitu ya, dengan udara yang mana udaranya itu adalah 200% excess air. Nah, jadi jangan melupakan apa yang sudah pernah diajarkan oleh Bu Anding yang lalu, ya. Nah, sehingga terjadi reaksi seperti ini. Jadi FeS2 ditambah O2 menjadi Fe2O3 dan SO2. Nah, di mana produk yang kita inginkan adalah SO2-nya. Nah, ternyata ditemukan bahwa semua pengotor dan juga Fe2O3 itu akan berada di waste, di produk sebagai waste yang dinamakan dengan cinder gitu ya. Nah, ternyata di dalam waste ini selain ada pengotor dan juga Fe2O3, ada juga 4% FeS2. Ya, nah kita diminta untuk mengecek begitu ya, atau menentukan berapa sih transfer panas per kilogram dari ore, dari eh, apa namanya, di setiap 1 kilogram dari bebatuan mineral, ya, berapa sih panas yang harus ditransfer, ya, entah itu diterima atau dilepas, pokoknya ditransfer, ya, supaya suhu dari produk stream dari aliran produk itu 25 derajat Celcius. Jika suhu stream yang masuk juga 25. Jadi kalau saya gambarkan kita punya reaktor yang mana membakar feed, jadi ore-nya itu ada 15% inert gitu ya, 15% pengotor dan 85% FeS2. Kita kita bakar dengan udara berlebih 200%, suhunya 25 yang masuk begitu ya. Terus kemudian suhu yang diinginkan saat keluar juga 25. Begitu, di mana yang cinder tadi, yang waste, itu dia memiliki pengotor Fe2O3 dan juga FeS2 yang ternyata dihitung 4% weight. Nah, sementara itu produk gas, ya, kan ada gasnya kan, SO2 ini gas pasti. Nah, kemudian N2 dan O2 itu juga pasti gas. Ya, karena kan sisa. Ya kan tadi kan excess air. Kalau excess air berarti kan O2-nya berlebih, N2 nggak bereaksi juga pasti berlebih. Jadi pasti keluar sebagai gas bersama dengan SO2. Ya, suhunya juga diinginkan 25. Nah, ditanyakan berapa Q-nya gitu ya, berapa panas yang ditransfer, entah plus entah minus nanti nilainya ya. Kalau minus berarti dia melepas, kalau plus berarti dia dibutuhkan gitu. Ya. Nah, oke, jadi yang pertama kali kita lakukan ya untuk menghitung ini bukan langsung masuk ke neraca panas, melainkan kita harus masuk ke neraca massa ya. Di mana di dalam neraca massa ini karena kita nggak mengetahui berapa flow rate yang diinginkan, maka saya menggunakan basis 100 kilogram. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan 1 kilogram boleh. Karena kan yang di sini ditanyakan per kilogram of ore. Berarti kan 1 kilogram itu boleh. Cuma saya pakai 100, kenapa? Supaya nggak koma-koma.
Ya, perhitungan saya enggak koma-koma. Tapi nanti terakhirnya saya akan bagi dengan 100 nilainya. Tuh ya. Ini saya pakai basisnya 100 kilogram feed dari ore. Berarti otomatis kalau ore-nya 100 kilogram, maka FeS2-nya 85% atau 85 kilogram. Inertnya itu 15 kilogram. Ya, oh ya, sebentar. Sebelum saya masuk ke perhitungan, nah ini ada gambar. Ya, ini adalah gambar yang ada di soal. Gitu ya. Jadi FeS2-nya 85%, pengotornya 15%, XSR-nya mengandung 79 dan 21 mol persen dari N2 dan O2. Kemudian SO2, O2, N2-nya itu dalam mol dan didefinisikan sebagai X4, X5, X6. Sementara untuk yang keluar sebagai solid waste itu X1, X2, X3 dalam kilogram. Gitu ya. Nah, sehingga pada waktu saya menghitung 15% dari F itu adalah eh, pengotor, maka 15 kilogram ini itu adalah X1 langsung, teman-teman. Ya, langsung X1. Ya. Nah, oke. Oke. Terus kemudian saya sekarang masuk ke perhitungan theoretical. Ya, kenapa? Karena di sini XSR. Ya, pada saat kita punya excess, maka kita punya theoretical. Ya. Nah, kan kita sudah tahu nih, ya, kita sudah tahu nih reaksi yang diinginkan itu seperti apa, ya. Di sini kan udah diketahui, ya, FeS2, O2 menjadi Fe2O3 dan SO2. Nah, saya setarakan kiri kanan jadinya seperti ini koefisiennya. Ya, saya mengetahui bahwa FeS2 ya itu adalah 85 kilogram. Ya, yang saya masukkan ke sini tentunya bukan kilogram dong, harus dalam mol atau kilomol. Ya, nah jadi saya bagikan 85 kilogram ini dengan BM-nya si FeS2 yaitu 120. Ya, oke. Fe itu 56, S itu 32, kali 2 berarti 64. 64 tambah 56, ya 120. Berarti jadinya 85 per 120 kilomol. Ya, nah karena dia theoretical, ya, karena dia theoretical, maka kita anggap bahwa semua FeS2 ini bereaksi. Ya, karena kita butuh theoretical O2-nya. Ya, berarti kalau semua FeS2 ini bereaksi, berapa sih O2 yang dibutuhkan? Kayak gitu ya. Nah, berarti kita anggap semuanya bereaksi, maka kita pakai perbandingan koefisien, kita mendapatkan nilai mol O2-nya yang theoretical. Gitu ya, berarti 11 per 4 kali 85 per 120. Ketemulah 1,95 ini. Gitu. Ya. Nah, karena udah ketemu theoretical O2-nya, maka kita bisa mencari input O2-nya. Input O2-nya kan 2 kali lebihnya. Ditambah theoreticalnya berarti kan 3 kali kan. 3 kali 1,95. Karena kan berlebihnya 2 kali lipat. 2 kali lipat berlebihnya. Ya kan. Berarti kan kalau ditambahkan dengan yang seharusnya, berarti kan 3 kali lipatnya. Ya, 3 kali 1,95, 5,85 kilomol itu yang masuk U2-nya. Ya, kalau saya ubah jadi massa, berarti massanya adalah sekian, 187,2 kilogram. Tinggal kalikan 32 tuh ya, sebagai BM. Nah, untuk R-nya, lu gimana cara ngitungnya? Ya tinggal 100 per 2 per 21 dong, karena kan O2 itu adalah 21% dari udara. Berarti input R-nya adalah 100 per 21 kali 5,85, yaitu 27,86 hasilnya. O2-nya ya 27,86 minus 5,85, ketemu 22,01. Ya, ya di mana 22,01 itu adalah X6. Ya, saya scroll ini ke bawah. Ya, karena N2 tidak bereaksi. Berarti input O2 sama dengan input N2 sama dengan output N2. Berarti sama dengan X6. Ya, dimana kalau saya ubah jadi massa jadinya 616. Ya, sehingga massa dari udara itu adalah 803,48 kilogram. Ya, itu adalah massa udara. Massa udara. Ini massa udara.
Jadi massa F-nya 100, massa A-nya 803,48. Gitu. Ya. Nah, X6-nya tahu, X5-nya kita masih belum tahu. Gitu ya. Nah, sekarang saya pakai total mass balance, teman-teman. Ya, saya pakai total mass balance di mana massa masuk sama dengan massa keluar. Berarti yang masuk kan F dan A, yang keluar P dan C. Berarti F plus A sama dengan P plus C. Ya, F plus A sama dengan P plus C. Ya, saya tuliskan seperti ini. Gitu ya. F plus A. Ya, sama dengan P plus C. Ya, berarti F-nya saya masukkan 100, A-nya saya masukkan 803,48. Gitu. Ya, nah P plus C-nya gimana dong? Ya, P plus C-nya. P itu kan X4 plus X5 plus X6. Ya kan? Nah, berarti ya X4 ya, saya masih nggak tahu kan berapa. Ya, saya tulis X4. Saya kalikan 64. Apa itu 64? 64 adalah BM-nya SO2. Gitu. Ya, berarti X4 kali 64. Ya, ditambah X5 kali 32 BM-nya O2. Ditambah 616,28 itu adalah X6. Saya tahu dari mana? Dari sini. Ini X6. Ya, saya sudah hitung tadi. Karena kan dia tidak bereaksi toh. Ya, ditambah X1 itu 15. Ya, ditambah X2 dan X3. Gitu ya. Tambah X2 dan X3. Nah, tapi loh, kok bisa jadi 24 X3 minus 15 X2-nya? Dari mana? Saya pakai rumus ini. Ya, ini nih teman-teman. Ya, kita tahu bahwa massa dari FeS2 ini adalah X3 toh. Dan dia adalah 4% dari total. Nah, berarti X3 dibagi X1 plus X2 plus X3 itu adalah 4%. Ya, karena massa dari FeS2 ini adalah 4% dari totalnya. Berarti massa dari FeS2 ini, X3 ini, jika dibagi total massa X1, X2, X3, itu adalah 4 per 100. 4%. Ya. Nah, dari sini, saya ubah X1-nya jadi 15, saya kali silang, gitu ya. Berarti 100 X3 sama dengan 4 kali 15 plus X2 plus X3, jadi seperti ini. Saya gabungkan, menjadilah X2 menjadi ini. X2 menjadi 24, X3 minus 15. Gitu. Ya, nah saya masukkan dia ke sini. Ya. Nah, 15-nya kecoret. Sehingga saya menemukan hubungan antara X4, X5, dan X3 yaitu ini. 287,2 sama dengan 64X4 plus 32X5 plus 25X3. Begitu. X4, X5 ini dalam mol, X3 ini nanti dalam kilogram. Ya, ini nanti dalam kilomol. Gitu ya. Oke? Nah, tapi saya belum masuk ke sini. Belum. Ini kok ada ini, hitungan ini, C. Ini kok juga sudah ketemu ini. Ini masih belum. Ini kita harus masuk ke reaksi dulu. Dari reaksi baru kita masukkan ke angka-angka ini, ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi kita masih punya equation cuma 1 dan 2. Ya. Oke, sekarang kita bikin reaksi aktualnya sekarang, teman-teman. Ya, kita bikin reaksi aktualnya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, jadi kita tuliskan nih reaksinya F4 FeS2 plus 11 O2 menjadi 2 Fe2O3 dan 8 SO2. Ya. Nah, ternyata ditemukan ya bahwa ya mula FeS2 itu kan 85 per 120 kilomol. Ya kan dari ini tadi. Ya, 85 per 120 kilomol. Nah, sisanya kan kita tidak tahu. Ya, sisanya
itu adalah 4% ya dari total ini. Gitu kan? Ya, 4% dari total ini, atau saya bisa ngomong ini adalah X3/120. Ya kan? Ya, tadi kan diketahui bahwa FeS2 yang keluar sebagai solid waste itu X3 kilogram. Berarti molnya adalah X3/120. Berarti di sini adalah X3/120 sebagai sisa. Nah, otomatis yang bereaksi itu adalah selisih dari mula-mula dan sisa. 85/120 minus X3/120. Berarti di sini itu adalah 85 minus X3/120. Atau kalau saya boleh jadikan 85/120 ini angka, itu adalah 0,71 minus X3/120 itu adalah FeS2 yang aktual bereaksi. Tinggal saya pakai perbandingan konstanta, saya mendapatkan semua nilai di sini. Ya. Jadi O2 yang bereaksi saya tahu, Fe2O3 yang bereaksi tahu, SO2 yang bereaksi saya juga tahu. Pakai perbandingan koefisien. 11/4 kalikan ini, 2/4 kalikan ini, 8/4 kalikan ini. Saya akan menemukan angka-angka ini. Ya kan? Nah, O2 yang masuk saya tahu. Nah, tadi kan 200% ekses kan? Dan saya sudah menemukannya nilainya adalah 5,85 kilomol. Ya, sehingga saya masukkan ke sini, sehingga sisanya saya tahu. Ya, 5,85 di minus ini. Ketemulah ini. Ya. Dan sisa ini itu adalah X5, teman-teman. Ya. Sisa yang ada di sini adalah X5, yang keluar sebagai O2. Ya, sebagai X5. Ya. Berarti saya mengetahui korelasi antara X3 dengan X5. Oke? Nah, Fe2O3 pun sama. Fe2O3 yang bereaksi di sini itu adalah yang keluar, teman-teman. Ya, adalah mol yang keluar. Ya, karena kita tidak melihat adanya Fe2O3 baik di F maupun di A, baik di OR maupun di R. Ya, sehingga mula-mulanya 0. SO2 pun kita nggak melihat di OR maupun di R. Sehingga ini 0 kan. Sehingga kalau misal sisa itu adalah 0 plus ini, itu adalah ini. Ya, 0 plus yang bereaksi itu adalah sisanya. 0 plus yang bereaksi itu adalah sisanya. Kita dapat yang bereaksi ini dari perbandingan koefisien, berarti, dan karena mula-mulanya 0, maka yang bereaksi sama dengan yang sisa. Yang saya tuliskan di bawah. Nah, ini, ya, yang sisa ini, itu kan sebenarnya adalah X2 dibagikan BM-nya Fe2O3 dong. Ya, toh? X2 ini kan kilogram. Kalau saya mau ubah dia jadi mol, saya harus ubah X2-nya ini dengan membagikannya dengan BM-nya Fe2O3, 160. Fe2O3 itu 56 kali 2 plus 48. Ya, 160. Berarti X2/160 itu adalah kilomolnya Fe2O3 di C. Which is Fe2O3 di C itu sama dengan ini, 0,35 minus X3/240. Ini, ya, yang bereaksi di sini tadi. Ya, itu sama. Nah, begitu juga dengan SO2. SO2 itu X4, teman-teman. Dan udah dalam kilomol. Ya, jadi kilomol hasil reaksi ini itu sama dengan X4. Sehingga saya sudah bisa mendapatkan korelasi antara X3 dengan X4, X3 dengan X2, dan X3 dengan X5. Sehingga saya masukkan ini ke sini. Ya, X4-nya tetap. Sorry, ini. Ya, nah, ya, nah, di sini. Ya, nah saya pindahkan. Ini, saya pindahkan ke sini. Ya, X2/160 itu sama dengan 0,35 minus X3/240. Ya, oke. Jadi seperti ini. Ya kan? Jadilah seperti ini. Ya, X3 plus 1,5 X2 sama dengan 84. Setelah saya ubah ini, jadinya kayak gini. Nah, saya tahu tadi X2 itu adalah 24 X3 minus 15. Saya substitusikan ini ke dalam sini.
Ya, saya substitusikan X2 ini ke dalam ini. Jadilah dia seperti ini. Sehingga ketemulah X3-nya angka. X3 ketemu angka, saya masukkan ke sini, ketemulah X2. Ya, X2 dan X3 udah ketemu angka. Ya. Nah, sekarang saya masukkan ke sini. Ya, saya masukkan ke sini. Atau saya masukkan ke sini dulu bolehlah. Kita tahu X3, maka kita bisa nemuin X5. Gitu, ya. Karena 3,9 plus 0,023 X3 sama dengan X5. Nah, ini saya masukkan X3-nya ke sini, ketemu X5. Ya, oke. Dan saya masukkan X3 ke sini, ya, saya ketemu X2. Saya masukkan X3 ke sini, saya ketemu X4. Ya, sehingga ketemulah. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6 ketemu semua. Ya. Nah, begitu ketemu semua, maka saya bisa menyimpulkan bahwa neraca massa saya sudah temukan semua. Barulah kita masuk ke neraca panas. Neraca panas saya lagi-lagi menuliskan total, ya, total keseluruhan reaksi persamaannya. Delta E sama dengan Q plus W minus M kali delta H KEPE. Saya tidak melihat adanya work, yang ada hanyalah perpindahan panas dan reaksi. Ya, tentu saja delta E-nya 0 karena saya tidak berharap ada perubahan suhu atau temperatur out dan in sepanjang waktu. Saya coret. KE dan PE saya juga bisa coret. Kenapa? Karena tidak mengetahui adanya velocity dan juga ketinggian, maka KE, PE saya juga coret, sehingga yang tersisa hanyalah M kali delta H dan Q. Q jelas ada karena itu yang ditanyakan. M kali delta H itu karena adanya reaksi dan adanya panas yang dibawa masuk dan keluar oleh uh, bahan. Begitu ya. Sehingga jadilah Q minus M kali delta H sama dengan 0 atau Q sama dengan M kali delta H. Sekarang saya ke bawah. Ya, saya ubah. Saya expand M kali delta H. Ya, Q yang ditanyakan sama dengan M kali delta H. M kali delta H itu adalah selalu out minus in. Out minus in. Ya, sehingga saya akan hitung berapa outnya dan berapa innya. Saya buat dulu yang in. Ya, yang in ada 3 komponen nih. FeS2, O2, dan N2. Pengotor itu inert, kecuali diketahui bahwa dia membawa panas. Tapi kalau enggak dia inert. Ya, oke. Maka saya tidak menuliskannya. Maka saya cuma tulis FeS2, N2, dan O2. Ya. Nah, saya tuliskan masanya masing-masing. Ya. Saya tuliskan dalam bentuk mol, teman-teman. Kenapa? Karena delta HF yang dari appendix F itu per gram mol, kilojoule per gram mol. Kilojoule per gram mol. Ya. Jadi saya taruh masanya dalam mol supaya nanti tinggal kilojoule doang. Ya, karena gram molnya udah kecoret. Ya. Nah, saya kalikan 10 pangkat 3. Kenapa? Karena di appendix F dia itu satuannya per gram mol, sementara di sini satuannya kilomol. Satuannya kilomol. Ya. Maka saya kalikan 1000 supaya jadi mol semua. Jadi FeS2 saya ubah. Ya, yang awalnya kilomol jadi gram mol dengan mengali 1000. O2 juga. Ya, saya copy paste. N2 juga. Ya, saya dapat dari mana? Dari sini. Ya, ini 22,01. Ya, nih saya masukkan. Ya, terus kemudian ini 5,85. Ini saya masukkan. Ya, terus kemudian 0,7083. Ini saya masukkan. Ya, ini. Ya, ini 0,70 sekian. Loh, C, antara ini sama atas kok gak podo, C? Ya, yang atas saya pakai pembulatan. Yang ini saya tidak pakai pembulatan. Gitu ya. Yang atas kan saya bulatkan 2 angka belakang koma. Yang ini kan 4 angka belakang koma. Jadi dia kita lebih kecil-kecil. Gitu. Ya. Oke, nah terus kemudian ini dari mana? Ini adalah delta HF.
Ya, delta HF dari appendix F. Ya, ini adalah delta HF-nya FeS2, ini adalah delta HF-nya O2 dan N2. Karena kembar dia 0. Gampang deh. Kalikan aja langsung semua. Ya, 0, ya 0. Ini kali ini jadinya ini. Ya, sehingga ini satuannya adalah minus 126.007 kilojoule. Ya, yang out ada berapa? Ada 6 item. Tapi saya kurangin dengan yang impurities, ya karena dia tidak bereaksi. Di saya delay, dan di dia membawa panas, jadi saya delay, jadi cuma 5. SO2, O2N2, Fe2O3, dan FeS2. Ya. Saya copy lagi, copy paste lagi masanya mereka, saya kalikan 1000 supaya ngubah dari kilo mol menjadi mol. Terus saya cari semua delta HF-nya dari appendix F. Tentu saja yang dua terakhir ini 0 karena elemen kembar. Ya, jangan lupa ini cari yang solid, ini gas. Ya. Saya tinggal kalikan masing-masing mol dengan kilojoule per molnya, mendapatkan kilojoule. Saya jumlah total, begitu ya. Saya jumlah total menjadi out, gitu ya. Ini out, begitu. Minus 4305 plus minus 281.177 minus 406.159. Ya, ini out, minus yang in. Minus-minus jadi plus. Gitu. Ya. Sehingga ketemu sekian kilojoule. Ketemulah minus 565634 kilojoule itu untuk 100 kilogram ore. Pertanyaannya adalah untuk per kilogram ore. Ya, sehingga saya bagikan 100, jadilah dia minus 5656,34 kilojoule per 1 kilo ore. Karena minus, maka artinya heat transfernya adalah negatif atau eksotermis. Ya, berarti melepas panas dia. Ya, berarti sistem pembakaran ini melepas panas sebesar 5.656,34 kilojoule untuk 1 gram ore yang dibakar. Begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ya. Contoh soal yang kedua, yang soal cerita. Gitu ya. Nanti setelah ini saya akan kasih teman-teman latihan soal. Begitu. Ya. Oke, nah jadi di sini diketahui bahwa kita punya karbon monoksida suhunya 50 derajat Fahrenheit. Completely burn, dibakar sempurna pada atmospheric pressure dengan udara yang 50% ekses. Ya, suhunya 1000 Fahrenheit. Gitu ya. Udara tentu saja ada dua komponen, O2 dan N2. O2-nya yang bereaksi, N2-nya inert. Nah, produknya meninggalkan reaktor pada suhu 800 derajat Fahrenheit. Diminta mengkalkulasi berapa sih panas yang ditransfer dari combustion chamber. Berarti berapa sih panas yang keluar dari reaktor ini? Ya, dalam satuan BTU per pound dari CO yang masuk. Kayak gitu. Ya, ini adalah reaksi yang terjadi. Ya, nah sekarang saya ubah nih gambarnya ke sini. CO masuk suhu 50, karena dia mintanya 1 pound CO yang masuk, maka saya kasih langsung basisnya 1, oh sorry, ini 1 pound masak ya, 1 pound masak CO yang masuk. Cuma waktu saya basisin, saya merasa kalau 1 pound nanti waktu saya jadikan mol, nanti jadinya 1/28. Aduh, kok koma-koma ya, saya nggak mau. Ini basisnya saya buat yang mudah buat saya. Jadi saya pakai basisnya 1 pound mol CO yang masuk. Nanti terakhir setelah saya dapat nilai Q untuk 1 pound mol CO yang masuk, saya tinggal konversikan menjadi 1 pound mass CO yang masuk. Begitu. Tapi untuk basis awal saya pakainya pound mol. Gitu. Ya. Supaya memudahkan perhitungan saya. Gitu aja. Ya. Oke, jadi basisnya 1 pound mol CO yang masuk suhu 50. Nah, ada juga udara yang masuk, ekses 50%, itu suhu yang masuk 1000. Kemudian,
produk yang keluar itu suhu 800 Fahrenheit. Ya, dan karena dia completely burned, pembakarannya sempurna, maka yang keluar hanyalah CO2. CO-nya nggak ada sisa karena completely burned, ya kan? O2-nya tentu sisa, wong ekses. N2 pasti sisa, kan dia nggak bereaksi, jadi pasti ada yang keluar. Suhunya 800, ya. Nah, saya harus menghitung neraca massa dulu dong, sebelum masuk ke neraca panas. Saya tuliskan reaksinya ini, ya. CO plus setengah O2 menjadi CO2, karena dia completely burned, ya, completely burned, karena saya juga harus ngitung theoretical dong. Ya, saya harus ngitung theoretical sebelum saya ngitung aktual. Ya, pada saat saya menghitung uh, theoretical, saya mengasumsikan semuanya terbakar sempurna. Berarti satu yang terbakar satu, O2 yang dibutuhkan 0,5, ya, CO2 yang dihasilkan satu. Ya, nah ini theoretical O2. Ya, dari theoretical O2 saya bisa menghitung eksesnya, ya kan? Kalau theoreticalnya setengah, maka eksesnya itu juga setengah kali setengah, gitu. Ya, berarti 0,25 itu eksesnya. Tapi inputnya berarti setengah tambah 0,25, berarti 0,75. Ya, satu setengah dari setengah. Itu adalah inputnya, ya, 0,75. Input N2-nya saya juga bisa hitung. Kan N2 banding O2 kan 79 banding 21, kan berarti 79 per 21 kali 0,75, sekian. Ya. Nah, karena ternyata aktualnya itu mirip sama perhitungan theoretical, karena kan ternyata diketahui bahwa dari soal dia completely burn, completely burn. Berarti kan sama kayak kita ngitung theoretical kan? Berarti CO2 yang dihasilkan, nah, jadi karena sama, maka CO2-nya juga hasilnya sesuai dengan reaksi yang di sini. Ya, satu yang dihasilkan, berarti ini adalah X1. Ya, X1. Ya, O2-nya berapa? Nah, O2 itu adalah karena O2 terpakai dalam reaksi. Berarti input O2 dikurangin dengan yang bereaksi, which is setengah. Ya, itu akan menjadi sisa. Jadi kan yang masuk berapa? Yang masuk 0,75, yang dipakai setengah. Berarti sisanya 0,25, itu adalah X2. Nah, X3 adalah N2. N2-nya kan 2,82. Ya, hasil perhitungan tadi, itu adalah X3, karena dia nggak bereaksi, berarti sama. Nah, berarti neraca massa kita udah beres, teman-teman. Sekarang yang kita lakukan adalah masuk ke neraca panas. Lagi-lagi saya menuliskan semua yang saya butuhkan. Ya, general equation saya tulis, saya coret satu-satu. Work nggak ada, jelas-jelas di sini tertulis 0. Delta E juga nggak ada, karena kita mengekspek bahwa temperatur ini nggak berubah sepanjang waktu. Ya, berarti tidak ada perubahan panas dalam sistem. PEKE juga kita nggak punya velocity, kita nggak punya ketinggian, kita bisa coret. Sehingga lagi-lagi yang tersisa adalah Q sama dengan M kali delta H, atau kalau saya expand menjadi M out kali delta H out minus M in kali delta H in. Ya, lagi-lagi saya breakdown nih. Ini in, ini out. Yang in adalah CO, O2N2. Ya, delta HF-nya saya tulis, teman-teman. T-in-nya saya tulis. Kenapa? Karena dia nggak pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau tadi, kenapa cuma delta HF doang? Ya, pengalinya nggak ada sensibelnya, karena semua suhu masuk maupun keluar di 25 derajat Celcius. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat, 50 derajat Fahrenheit, 1000 derajat Fahrenheit, 800 derajat Fahrenheit itu bukan 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius itu adalah 77 derajat Fahrenheit. Ya, sehingga ini nggak pada kondisi standar, makanya ada panas sensibelnya. Makanya di sini ada kolom panas sensibel, di mana di kolom panas sensibel ini adalah delta H pada suhu T-in minus delta H pada suhu T-reference atau suhu 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Ya, berarti ini adalah delta H pada suhu 50 derajat Fahrenheit dikurangi 313,3 ini adalah delta H pada suhu 77 derajat Fahrenheit. Ya, ini sama, ini sama. Ya. Jadi enggak lagi
delta hanya untuk O2 dan N2 nih 0. Enggak. Ya, ada sensibelnya soalnya. Ya, jadi enggak 0. Oke? Nah, jadi delta HF plus delta H sensibel ini ditambahkan hasil penjumlahan yang baru dikalikan dengan mol masing-masing. Jadi ini tambah ini kalikan 1. Dia akan menemukan delta H total untuk CO. 0 tambah ini kalikan 0,75, maka dia akan mendapatkan delta H untuk O2. 0 tambah ini dikalikan 2,82, dia akan mendapatkan delta H untuk N2. Saya total semuanya yang di sini, ini adalah delta H untuk input. Untuk output pun sama. Ya, delta H F saya cari dari appendix F. T out-nya itu pada suhu 800 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, itu tidak pada suhu 25, jadi ada panas sensibelnya, teman-teman. Ya, karena ada panas sensibelnya, maka harus dicari delta H pada T out-nya minus delta H pada T ref-nya. Ya, nah, sum-nya dikalikan dengan mol-nya masing-masing, teman-teman akan mendapatkan delta H untuk masing-masing komponen sebagai komponen out. Di sum lagi, teman-teman akan mendapatkan delta H out. Ya, nah, saya masukkan ke sini. Kan tadi kan M out kali delta H out minus M in kali delta H in nih. Berarti saya kurangin total ini, dikurangin dengan total ini. Ya, ketemulah nilainya ini. Nah, ini untuk 1 pound mol CO, teman-teman. Yang ditanyakan itu adalah 1 pound CO. 1 pound mol CO itu 28 pounds. Ya, 1 pound mol CO itu sama dengan 28 pound. Berarti saya tinggal membagikan ini dengan 28 untuk mendapatkan nilai hasil akhirnya. Begitu, ya. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan chat saya. Nah, di sini ada 2 soal, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat nih 1, ini soal nomor 2. Ya, ini soal nomor 1, gambarnya di sini. Ini soal nomor 2, datanya di sini. Ya, ini agak sedikit geser ya, teman-teman. Ini molecular weight dari masing-masing komponen tuh ini, delta HF-nya tuh ini. Silahkan dikerjakan. Ya, 2 nomor ini dikumpulkan pada hari Kamis sebelum